kita memulai aktivitas kali ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai, coba kita menyanyikan lagu nasional dulu. Semuanya berdiri. Lapak suci gagah berwibawa di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap bulan bangsa. Siapa Siapa yang masuk hari ini? Ibu lihat ada yang kosong satu. Haikal. Haikal sakit ya? Iya, tadi Haikal juga Ini cerita fantasi, Ibu persepsi dulu kegiatan kita minggu lalu di luar nalar manusia ya, hayalannya terlalu tinggi seperti ceritanya. Ini film apa sih? Kalau yang di bawah film apa? Mana yang disuka? Intinya apa? Tentang apa di sini? Sihir, ya. Terus kalau yang ini apa? Udah, kalian udah paham mengenai cerita fantasi, ciri-cirinya dan contohnya. Sekarang kita akan menganalisis atau menelaah struktur dan kaidah kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Diminta dibaca dan didengar. Untuk yang awal, untuk tes awal, Ibu mintanya yang didengar. Jadi nanti Ibu akan menampilkan video, kalian dengar, kalian perhatikan, kalian nonton sampai habis, lalu kalian akan menentukan, akan menganalisis, ya, akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam film yang nanti akan Ibu tampilkan. Nah, di sini ada dua kegiatan kita, menelaah struktur dan membuktikan kaidah kebahasaan dalam kalimat, ya. Nanti yang tugas yang terakhir sebelum kita selesai pembelajaran, kita akan Ibu akan memberikan kalian soal lagi, tapi itu nanti dalam bentuk bacaan, ya. Karena tadi dimintanya dibaca dan didengar. Tujuannya di sini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui model PBL. Jadi masalahnya kalian pernah baca, tahu, tapi kalimat-kalimat di dalam cerita fantasi kalian mungkin belum mendalaminya. Ya, di sini kita sama-sama belajar untuk mendalami kalimat di dalam teks cerita fantasi dan juga struktur di dalam cerita fantasi. Jadi kalian nanti akan duduk berkelompok, Ibu sajikan LKPD, kalian akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Itu tujuannya ya. Nah, ini kita nonton dulu videonya ya. Nah, ada sebuah kota kecil bernama Cloudy. Dan di Cloudy, hiduplah seorang seniman yang cemerlang bernama Albert. Albert sangat pandai dalam pekerjaannya, sehingga banyak orang yang salah mengira lukisannya sebagai benda nyata. Dia melukis potret orang-orang kaya di kotanya dan menghasilkan uang dengan baik. Dia akan membawa kanvasnya kemana-mana dan secara acak memilih tempat dan mulai membuat sketsa. Ini adalah sketsa yang brilian. Dia akan membuat sketsa matahari terbenam, buah-buahan dan potret manusia dan membuat semuanya terlihat sangat nyata. Tapi karena itu adalah kota kecil, tidak banyak lukisan yang bisa dibuatnya. Seiring waktu, ia mulai berjuang untuk menemukan pekerjaan. Sungai tempat Albert biasanya melukis matahari terbenam berdiri pohon yang indah. Albert menyukai pohon itu. Dia telah melukis pohon itu di kanvasnya berkali-kali, namun dia tidak pernah bosan karenanya. Dia berbicara kepada pohon itu seolah-olah itu adalah manusia. Oh, ayo. Nah, dari cerita tadi, coba buka HP. Siap-siap. Soalnya 10 detik satu soal.
Alsita, ya. Nah, nanti kita ada nah ya, itu yang benar. Ya, orientasi itu adalah struktur yang pertama. Terus kata-kata kejutan, ya. Apa kata? Oh, ada itu. Oh, ada pensil yang begitu indah. Itu hanya kalimat pernyataan. Kalau kata keterkejutan itu tiba-tiba. Nah, tadi kan udah membahas sebentar ya. bensound.com. bensound.com. Di belakang ada bacaannya apa itu? Pembuktian kaidah kebahasaan. Di samping kanannya itu ada 1 sampai 6 itu kaidah kebahasaannya ya. Kata ganti. Satu dulu. Kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1, kamu kan kelompok 2 dong, San. Oh. Silakan kelompok 1. Ya. Ibu mau apa yang kalian jelaskan kalian presentasikan ke depan, kalian jelaskan dulu pengertiannya. Misalnya kalian menjelaskan tentang komplikasi dan koda. Apa komplikasi itu? Apa koda itu? Isinya apa? Jadi kawan-kawan itu paham, ya. Nah,
belas. Nah, yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, koda ya. Jadi ada 4 struktur di dalam cerita fantasi. Lalu kaidah kebahasaannya ada apa aja? Kata ganti. Terus ada penyerapan panca indera. Kodanya silakan ya. Kalimat langsung sama kata dengan kejutan. Hebat, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, terima kasih. Yuk sekarang kita duduk dulu. Kemas-kemas mau balet. Ya. Silakan. Nah, baik. Nah, silakan duduk, Nak. Nah, terima kasih ya, Nak Ibu. Tadi kita sudah belajar tentang struktur, kaidah kebahasaan, dan bagaimana cara kita untuk menjawab soal pertanyaan yang tadi Ibu berikan dari kuisis ya. Seru tidak? Seru. Ya, nanti kita buat lagi ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, karena kalian sudah membawa karton ini seharusnya untuk minggu depan ya, untuk tes berita. Jadi kalian akan membawa koran, udah Ibu suruh kan membawa koran ya, membawa koran, ya nggak usah. Koran, nanti kalian cari koran terbaru digunting, nanti tempel-tempel pakai karton. Ya, itu untuk minggu depan sebelum ujian ya. Kisi-kisi ujian akan Ibu sampaikan minggu depan juga. Jadi diharapkan untuk hadir semua ya, agar tidak ada yang ketinggalan saat Ibu menjalankan kisi-kisi ujian ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Sebelum kita akhiri, coba berdoa dulu dipimpin oleh Hadi. Membawa koran, ya nggak usah. Koran, nanti kalian cari koran terbaru digunting, nanti tempel-tempel pakai karton. Ya, itu untuk minggu depan sebelum ujian ya. Kisi-kisi ujian akan Ibu sampaikan minggu depan juga. Jadi diharapkan untuk hadir semua ya, agar tidak ada yang ketinggalan saat Ibu menjalankan kisi-kisi ujian ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Sebelum kita akhiri, coba berdoa dulu dipimpin